tempat ini yang harus dijaga supaya aman. Kalau tidak dijaga, ada pemulung yang tidak kita undang. Ngambil barang kita tidak tahu apa yang diambil. Untuk kita memeriksanya, kita perlu menjaga sopan santun. Gitu? Daripada pusing, ya lebih baik kita memang jaga gate atau pintu gerbang kita harus dijaga. Pintu gerbang pura juga dulu nak terbuka gitu kan, pintu gerbangnya Candi Bentara pun terbuka. Sekarang tidak zamannya membuka penuh, perlu diisi pagar besi lalu digembok. Ya, karena tidak zamannya lagi kita mengikuti tradisi yang percaya kepada setiap orang, percaya pada diri, percaya pada yang lain. Tidak zamannya. Kalau saya mengalami dulu, saya tidak pernah mengunci kamar ya, almari apa tidak terkunci. Yang paling saya menyebabkan saya mengambil tindakan harus kunci adalah buku-buku saya hilang. Satu demi satu terbang, bukunya hilang. Jadi tidak zamannya kita tidak berhati-hati. Demikian pula terhadap pintu gerbang di dalam badan kita, di dalam diri kita. We will explain to you later, ya. This is about how to control yourself, how to protect yourself, how to be always alert. Selalu waspada. Selalu waspada itu tidak berarti kita salah ya. Tidak curiga pada orang, tetapi kita menjaga kita dicurigai, atau menjaga kita mencurigai orang lain. Mangku ke sini. Yeah. Ada kawan kita hilang HP-nya. Mungkin naruhnya di rumah, dianggap dibawa ke sini kan, pusing dia. Lalu dia akan mikir, mangku tadi dekat duduk denganku. Gitu. Siapapun yang dekat dengan kita itu yang akan kita pertama diingat, oh ini yang datang. Atau ragu salah makan, mencret, pasti mereka rasanya dadong daun rumah itu nian mai melalui. Jadi seperti itu kita akan mencurigai orang terdekat. Nah supaya kita jangan mencurigai orang, jangan kita dicurigai, atau kita biar selamat, perlu menjaga pintu gerbang kita. Demikian juga kalau rumah kita ada satu pintu gerbang, kalau di kamar di diri kita ya, supaya kamar diri kita terjaga dengan baik, supaya tempel diri kita, pura diri kita terjaga dengan baik, supaya widi yang melingih di pura dalam diri kita tidak terganggu. Jagalah pintu gerbang kita. Yang bukan satu, pintu gerbang itu tidak terhitung. Setiap pori-pori tubuh kita itu jadi pintu gerbang. Setiap celah-celah pikiran kita itu menjadi pintu gerbang. Nah, dari seluruh pintu gerbang itu ada 9 pintu gerbang yang namanya Nawa Dwara. Apa namanya? Nawa artinya 9, Dwara artinya pintu. Dari sini disebutkan Sarva dwarani samyamya, sarva seluruh dwarani, pintu gerbang-pintu gerbang. Kalau dwara artinya satu pintu gerbang. Kalau dwarani artinya lebih dari dua. Kalau lebih dari dua sudah dwarani, artinya bisa banyak. Nah, di kata sarwo di sini kita bisa isi nawa dwarani samyamya, 9 pintu gerbang kita. Sam
dengan sempurna, yamnya dikontrol, dikendalikan, dijaga. Jadi 9 pintu gerbang kita itu perlu dijaga dengan baik. Skalanya 9 pintu gerbang kita ini supaya bersih selalu. Harus selalu bersih. Kalau zaman sekarang misalnya satu pintu gerbang kita yang tempat kita buang kotoran besar, tradisi-tradisi yang kita sudah punya, kita beralih ke tradisi yang kelihatannya praktis. Tradisi barat kocap, Western culture. Kita mendengar kata Western culture, ya, kita wow. Lupa kita dengan Eastern culture or your own culture. Lupa kita dengan peradaban leluhur kita. Apapun yang kita datang dari barat, kita anggap itu peradaban maju. Datangnya orang barat menjajah kita menganggap kita, negara kita, bangsa kita terpelajar karena orang barat. Dulu kita punya sistem pendidikan yang bagus. Gurun-gurun, leluhur kita sangat terpelajar. Leluhur kita pakai kancut, pakai nyaput, bagian atas terbuka, badan badan terbuka tapi nganggo kancut. Dan nganggo alas kaki seperti orang kampung, tapi bukan kampungan, beliau orang terpelajar, undagi luar biasa. Yang bisa melihat tidak terlihat oleh orang bisa dilihat dengan kalkulasi ilmunya, dengan pengetahuan kediatmikannya. Tapi ngancut, kayak orang kampung, tapi bukan orang kampungan. Ya, leluhur kita udah terpelajar, tapi kita terpancing oleh Western culture. Kita lupa bahwa kita punya tradisi pendidikan yang sudah sangat tinggi, sehingga leluhur kita bisa melihat perbintangan tanpa pakai teleskop. Beliau dengan itu bisa dilihat seperti kalau ada yang membaca atau mengucapkan Hanuman Chalisa, ya di sana disebutkan sekian yojana itu jarak bumi dengan matahari. Itu digabung dengan pengetahuan modern yang saintifik, itu ternyata benar segitu jaraknya. Jadi semua planet-planet itu dilihat oleh leluhur kita tanpa pakai teleskop. Dan dipahami siapa yang di sana, apa itu level-levelnya, semua diketahui dengan sempurna. Leluhur kita jauh sudah terpelajar ya, sudah terpelajar tidak terkebelakang leluhur kita. Jadi jangan cepat-cepat kita ngikuti Western culture. Sekarang kita nangkil ke pura bercelana culture barat. Benar enggak? Betapa indahnya kalau nangkil seperti itu, beli mengudang kaman nyaput ya. Lain getarannya, lain pengerasaannya dengan kita pakai jin, pakai pakaian barat. Jadi jangan kita tidak hati-hati untuk berkebarat-baratan ya. Nah begitu juga dengan tradisi Nawadwarani samyamya sarwadwarani, seluruh pintu gerbang yang ada di dalam diri kita harus disam dengan baik, dengan sempurna, yamnya dijaga, dikendalikan, dikontrol. Contoh yang sebutkan tadi, kita yang sudah dengan baik setiap selesai buang kotoran kita membersihkan dengan air. Pakai air kita membersihkan pintu gerbang nikah. Yang kalau dulu kita tidak ada sabun, kita pakai klerak membersihkan tangan kita, atau pakai tanah yang dicampur dengan air digosok-gosok jadi kayak lumpur kan. Ini kan jadi sabunnya kita
Udah punya kita tradisi gitu. Tapi sekarang ada tisu paper. Apa itu? Gulungan tisu paper. Kelihatannya praktis. Dan kita mulai mengikuti yang gitu. Barangkali bersih, tetapi tidak bersih. Terutama dalam tradisi kita, kalau tanpa air ya tidak bersih. Tidak diakui bersih. Karena kalau kita lihat lebih jauh ya, itu tidak bersih ke tisunya seberapa yang diambil oleh tisu dibersihkan, tidak bersih itu. Jadi tradisi kita yang namanya menjaga, melindungi, mengontrol itu duara-duara kita ini adalah dengan cara bersih, suci, terenergikan. 3 niki ya. Samyama itu artinya begitu. Bersih, suci, terenergikan. Bersih yaitu dengan air. Suci dengan nambahkan dengan mantra-mantra. Terenergikan dengan ngelinggihan betara-betari. Dalam tradisi leluhur kita nih ke ringempehan ide betara anu melinggih tangketan ya. Di masing-masing anggota badan kita ngelinggihan betara-betari. Kalau dalam meditasi angka ngelinggihan angka di anggota badan kita. Nah, itu caranya mengenergize, memberikan energi kepada badan, anggota badan kita, bagian badan kita yang sudah dibersihkan dan disucikan. Tidak cukup bersih dan suci, di-energize lagi. Itu cara kita mensamyamya. Jadi sarwa dwarani samyamya menjaga, mengontrol, mengendalikan seluruh indria-indria kita. Indria mata, pintu gerbang masuk ke dalam diri kita, mata ya. Mata, hidung, telinga, bagian rahasia, bibir, dan satu lagi